Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 135 bertemu. Jiang Yan melirik ke bagasi kotor, dan hanya bisa menatap Lin Yu dengan getir, lalu masuk ke mobil dan duduk di atas Lin Yu dengan kejam. Duduk sampai mati. Jiang Yan berkata dengan marah. Oh, ini sangat berat. Kakiku patah. Lin Yu segera merasa hangat dan lembut di kakinya, penuh elastisitas dan segar. Pantas. Jiang Yan mendengus dingin. Lin Yu menipu dalam hatinya dan menyesap Jiang Yan, itu sangat harum. Dari sudut pandang sedekat itu, rambut Jiang Yan terawat dengan sangat baik, berwarna hitam legam tanpa variegasi dan bercabang, cerah dan kenyal, terlalu kuat untuk rambut panjang Lin Yu. Memegang kecantikan besar di pelukannya, dan bagian pribadinya masih berhubungan dekat dengan pantatnya, hanya dipisahkan oleh beberapa lapisan kain. Lin Yu ini tidak menderita lagi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada reaksi selama penggosokan terus-menerus. Lin Yu tiba-tiba menyesal membiarkannya duduk di pangkuannya. Awalnya, dia hanya ingin memanfaatkannya. Ini bagus, tapi bahkan lebih tidak nyaman. Kakak Yan, haruskah kita ganti baju? Aku akan duduk di pangkuanmu. Kamu sangat berat, aku tidak bisa menahannya. Jiang Yan berkata dengan nada marah, pria seperti apa, dia masih perlu duduk di pangkuannya, apa kamu tidak tahu Lian Xiangqiu? Lin Yu juga merasa ini tidak pantas, tetapi postur ini sangat memalukan. Ada apa di sakumu? Jiang Yan sepertinya merasakan keanehan di bawah tubuhnya. Sebagai perawan tak berawak, dia tidak tahu banyak tentang reaksi fisik pria, jadi dia mau tidak mau bertanya. Di dalam kantong. Lin Yu terkejut, kemudian segera bereaksi, tersipu, dan buru-buru berbohong. Kuncinya, kunci Hui Seng Tang. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Aku akan memegangnya untukmu. Jiang Yan mengerutkan kening, meskipun tidak nyaman, tetapi tidak nyaman. Engah. Lin Yu hampir memuntahkan darah lama, buru-buru berkata, tidak perlu. Itu akan segera datang, tetap berpegang pada itu. Karena beberapa bagian jalan tidak mudah untuk dilalui, dan Fan itu buruk dalam penyerapan kejutan, Jiang Yan tidak bisa duduk diam di pangkuan Lin Yu. Lin Yu harus meletakkan tangannya di sekitar perutnya dan memeluknya dengan kuat. Jiang Yan tidak banyak bicara, dan membiarkannya menahannya. Lin Yu merasakan kehangatan di pelukannya dan mencium aroma elegan dari rambut hitam Jiang Yan. Dia begitu mabuk sehingga dia memiliki harapan bahwa dia ingin duduk seperti ini selamanya. Ini, Jerong, ini toko kita. Pada saat ini, kata-kata He Jinxiang membangunkan Lin Yu dari keracunannya. Lin Yu berbalik dan menemukan bahwa dia telah tiba di toko batu giok. Ini adalah salah satu etalase He Jinxiang sebelum bangkrut. Karena dia mengenal pemilik rumah dan memiliki hubungan yang baik, tuan tanah menyewakan kepadanya dengan harga yang sangat menguntungkan, karena saat itu adalah masa krisis. Meskipun tokonya tidak besar, tapi juga tidak terlalu kecil, dan terletak di lokasi yang sangat bagus, bersebelahan dengan pusat perbelanjaan dan juga dekat dengan jalan pejalan kaki, banyak turis. Ada 3 karakter perunggu besar di pintu, paviliun Baoyu, dan Heji, abu-abu hitam di pojok kanan atas tidak besar, tapi sangat mencolok. Lin Yu melirik ke pintu dan mengangguk tanpa sadar, yang sangat menarik. Bos He, kamu kembali. 2 salesman wanita tampan di toko tersebut langsung berteriak dengan hormat setelah melihat He Jinxiang. Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah bos besar kita, He Jiarong. He Jinxiang dengan cepat memperkenalkan Lin Yu kepada kedua penjual itu. Halo, bos. Kedua salesman itu membungkuk sedikit pada Lin Yu, lalu menghadap Jiang Yan dan membungkuk serupa. Halo, bos.
Jiang Yan tercengang oleh panggilan tiba-tiba ini adalah pertama kalinya dia dipanggil bos. He Jinxiang mengangguk puas. Tidak apa-apa. Kedua wiraniaga ini layak dibawa olehnya. Mereka sedang dalam perjalanan. Paviliun Baoyu penuh dengan ornamen giok, semuanya dibeli dari pemasok lain untuk menunjang masa transisi ini. Tua ornamen giok yang mereka produksi terbatas. Lin Yu mengamati isinya dengan cermat dan memilih selusin ornamen giok berkualitas buruk, dan meminta He Jinxiang untuk menemukan beberapa ornamen giok dengan harga murah untuk dibuang. Melihat sisa kualitasnya bagus, dia mengangguk puas. Dia tahu betul bahwa untuk membuat paviliun Baoyu lebih besar dan kuat, kualitas harus menjadi prioritas utama, dan tanda emas adalah kualitas. Potongan batu giok ini bisa menghasilkan 18 juta dolar bagi kita. Saat kita kaya, kita harus meningkatkan toko dulu. Lin Yu berbicara dengan He Jinxiang, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil rute kelas atas. Tingkat toko perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Pada dasarnya, sekumpulan batu baru datang ke pasar batu kasar setiap bulan. Mereka hanya perlu pergi sebulan sekali. Meski kualitas bahannya buruk, Lin Yu yakin dia bisa memilih batu giok seharga beberapa juta. Jika Anda beruntung dan menemukan batu yang bagus, itu akan menjadi peningkatan besar, menghasilkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta sekaligus, jadi tidak butuh waktu lama bagi nama Heiji untuk mendapat tempat di dunia giok Qinghai. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu mengembangkan masker dan krim tubuh. 1 bulan kemudian, masker wajah dan krim tubuh baru Rongqin Meiyan secara resmi dijual, dan set kotak hadiah percobaan seharga 10 juta yuan terjual habis di pagi hari. Dengan kualitas produk yang sangat baik, reputasi Rongqin Meiyan secara bertahap menyebar ke seluruh China, dan semakin banyak konsumen asing menelepon untuk menanyakan layanan pelanggan perusahaan kapan mereka dapat membuka toko di kota mereka. Suekin kemudian merumuskan rencana untuk memperluas toko Rongqin Meiyan ke pusat perbelanjaan dan supermarket di seluruh negeri dalam waktu 2 tahun. Bersamaan dengan itu dibuka saluran penjualan online. Setelah dibuka, trafiknya melejit, sehingga website pun lumpuh hari itu. Di bawah reputasi yang sangat besar, nilai pasar Rongqin Meiyan juga meningkat secara eksponensial. Mungkin Lin Yu sendiri tidak tahu bahwa kekayaannya saat ini sudah mendapat tempat di lingkaran kaya Qinghai. Sehari sebelum festival Qingming, Lin Yu menerima telepon dari Ye Qingmei, menanyakan apakah dia punya waktu. Dia ingin menyapu makam Lin Yu. Meskipun setiap kali saya pergi untuk menyapu kuburan saya sendiri, rasanya aneh, tetapi Lin Yu ragu-ragu dan setuju. Keesokan paginya, Lin Yu berganti pakaian kasual dan turun bersama Jiang Yan. Ketika Jiang Yan pergi bekerja, dia pergi berlari di kebun raya di belakang komunitas. Ini adalah kebiasaan yang Lin Yu kembangkan baru-baru ini. Setiap pagi dia berlari dan berolahraga, dan dia akan sangat energis sepanjang hari. Karena hujan tadi malam, udaranya sangat segar keesokan harinya, Lin Yu bernapas sambil berlari. Mencicit. Tiba-tiba, terdengar klakson cepat di belakang. Lin Yu melihat ke belakang dengan heran dan melihat bahwa itu adalah BMW seri 7 berwarna sampanye dengan plat nomor asing. Karena jalannya terlalu sempit, dia berlari ke depan, sehingga mobil tidak bisa lewat sama sekali. Pengemudi terus membunyikan klakson padanya. Melihat Lin Yu menoleh, dia membuka mulut dan berteriak kepada Lin Yu beberapa kali. Ketidaksabaran. Karena jendela mobil, Lin Yu tidak mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Namun, Lin Yu bisa menebak bahwa pengangkatannya bukanlah hal yang baik, dan tidak bisa menahan cemberut, sedikit tidak bahagia. Jalan kecil ini dilarang untuk lalu lintas, dan di kedua ujung jalan ada rambu-rambu yang melarang kendaraan. Saya tidak menyangka mobil langsung masuk dengan mengamuk. Mencicit. BMW membunyikan klakson dengan tidak sabar lagi, dan Lin Yu melangkah pergi dan pergi. Tanpa diduga, ketika mobil BMW melaju melewati Lin Yu, tiba-tiba berbelok ke satu arah,
setirnya ditekan ke dalam lubang air, dan air abu-abu tiba-tiba menyembur Lin Yu. Karena Lin Yu tidak mengharapkan pihak lain melakukan ini, dia tidak bisa menghindarinya, dan pakaian olahraga putih tiba-tiba basah dan berlumpur. Lin Yu sangat marah, menendang kakinya, dan bergegas keluar seperti kilat. Biarkan Anda memblokir jalan Lao Su, pantas mendapatkannya. Pria berusia 30 tahun berjas di mobil BMW itu melihat penampilan menyedihkan Lin Yu di kaca spion dan tidak bisa menahan senyum bangga. Dengan bayi melon, apa yang perlu diperhatikan? Seorang pria berusia 40-an di kursi belakang menggeliat dan menguap. Terburu-buru dalam semalam membuatnya sedikit lelah, dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Ya, Lao Men, apakah alamat gadis Ye Qingmei sudah diperiksa?" "Aku memeriksa Tuan Ye dan mengikuti navigasi, dan dia akan tiba di sana dalam 20 menit. Lao Men mengangguk dengan cepat. "Baiklah, cepatlah, atau dia akan keluar sebentar lagi." Presiden Ye mengangguk. Retak. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Lao Men tiba-tiba menginjak rem, dan Tuan Ye membanting kepalanya ke kursi penumpang. "Sial, apa yang kamu lakukan?" Tuan Ye bertanya dengan kepala kesakitan. Seseorang keluar tiba-tiba. Lao Men juga sedikit ketakutan. "Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang." Sesosok tiba-tiba muncul di depan mobil, dan tanpa sadar dia menginjak rem. Setelah dia melihat bahwa Lin Yu berlari ke depan, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, apakah anak ini masih di belakang? Bagaimana dia bisa mengejar kecepatan 80 mil? Mengapa bayi melon ini? Presiden Ye terkejut saat melihat Lin Yu. "Aku tidak tahu." Tiba-tiba muncul. "Aneh sekali. Apakah akan menjadi juara lari jarak jauh?" Lao Men bertanya-tanya. Bahkan juara jarak jauh yang mengagumkan tidak bisa secepat itu. Dia ingat bol tercepat hanya 37-78 km per jam. "Biarkan saja dia pergi, jangan tunda urusan kita." Kamu selalu mengusap kepalanya dan berkata dengan marah. Mencicit. Sopir itu membunyikan klaksonnya dengan keras, tetapi Lin Yu berlari di depannya seolah-olah dia tidak mendengarnya. "Nak, minggir dan hentikan Lao Zi." Lao Men menurunkan kaca jendela mobil dan mencondongkan tubuh keluar dan berteriak pada Lin Yu. Tapi Lin Yu tidak bereaksi sama sekali, dan masih berlari perlahan. "Percaya atau tidak, aku membunuhmu. Persetan denganmu." Lao Men juga melihat bahwa Lin Yu disengaja, dan dia langsung marah. Lin Yu masih mengabaikannya, selalu berlari di tengah jalan. "Tuan Ye, saya akan mengantarnya saja. Ayo hancurkan kakinya." Karena punggungnya adalah pohon besar keluarga Ye, dia sangat sombong dalam berbicara dan melakukan sesuatu. Jika Tuan Ye mengangguk, dia pasti akan mempercepat dan memukulnya. Lupakan, orang tua di rumah sedang sakit. Lebih baik melakukan lebih banyak daripada melakukan lebih sedikit, jadi bersabarlah dengannya. Presiden Ye merenung sejenak, tetapi memilih untuk berkompromi. Lin Yu sangat marah dengan trik ini sehingga dia terus membunyikan klakson di belakang, tetapi semakin dia membunyikan klakson, semakin lambat Lin Yu berlari. Butuh waktu lebih dari 20 menit bagi Lao Men dan Ye Zongqi di jok belakang untuk mengembuskan api ketika sampai di perempatan di depan, berbelok ke kiri saat sampai di perempatan. Saat melewati Lin Yu, Tuan Ye menjulurkan kepalanya untuk meludahkan dahak kental pada Lin Yu, dan pada saat yang sama mengutuk, "Ibuku menjual melon." Dahinya yang tebal kebetulan meludahi sepatu Lin Yu. Lin Yu melihat dahak kuning yang tebal di sepatu. Lin Yu merasa jijik dan segera marah. Dia ingin menyusul mereka dan mengajari mereka pelajaran, tetapi melihat bahwa waktu yang disepakati dengan Ye Qingmei hampir habis, dia dengan getir menahan nafas ini, berbalik dan berjalan pulang. "Haha, ada sesuatu yang hilang di otak." Tuan Ye melihat ke arah Lin Yu, yang dikempiskan di belakangnya, dan sangat senang bahwa dia akhirnya keluar dari amarah buruk tadi.
Presiden Ye bersandar di kursi dengan nyaman, menyalakan sebatang rokok, dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya bertanya kepada keluarga Lei, dari mana asal nama Dokter Jenius itu?" "Ya, He Jiarong dan Dokter Jenius." Lao Men mengangguk berulang kali, bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.